Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Felisa dengan NIM 24005056. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan dan implikasinya terhadap pembelajaran. Dalam teori perkembangan ada 4 teori, yaitu teori psikoanalisis, teori behavioristik, teori kognitif, dengan teori humanistik. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah teori psikoanalisis. Apa sih teori psikoanalisis itu? Jadi, teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu berpendapat bahwa ada 3 unsur dalam psikologis, yaitu ID, ego, dengan superego. ID ini menyangkut dengan keinginan pribadi kita, naluri kita, tanpa mementingkan realita. Kemudian ada ego. Ego itu sisi realitasnya. Ada superego, yang terakhir itu adalah sisi moral kita, keinginan moral kita. Nah, jadi tugas ego itu menyeimbangkan antara ID dengan superego dan mempertimbangkan realitasnya seperti apa. Kemudian dalam teori ini menjelaskan bahwa hakikat perkembangan manusia itu berdasarkan oleh motivasi emosi dan aspek-aspek internal dalam dirinya. Kemudian terjadinya perkembangan itu dilandasi oleh konflik-konflik psikologis tersebut. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi. Saya akan membacakan Arab dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya atau dalam kurung ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, ini sejalan dengan teori dari Sigmund Freud, yaitu menggambarkan bahwa adanya konflik batin dan naluri dalam diri manusia. Dalam teori ini terdapat 5 tahap perkembangan kepribadian, yaitu yang pertama adalah fase oral dari 0 sampai dengan 18 bulan, di mana pusat kenikmatan ada di mulut, yaitu proses menggigit, menelan, seperti itu. Kemudian setelah fase oral itu ada fase anal, yaitu dari 18 bulan sampai dengan 3 tahun, di mana pusat kenikmatan itu ada di anus, yaitu anak tuh mulai bisa mengendalikan pengendalian terhadap buang air besar, seperti itu. Dia bisa menahan atau dengan mengendalikan lah. Kemudian ada fase felis dari 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Itu kesensitifannya tuh ada di alat kelamin, dimana dia sudah bisa membedakan mana perempuan dan mana laki-laki. Dia sudah bisa tertarik dengan perbedaan gender itu. Nah, di fase itu mereka mulai tertarik dengan orang tuanya yang berbeda jenis kelamin. Kemudian ada fase laten, yaitu dari 6 tahun sampai dengan pubertas. Itu tuh perhatiannya terhadap ketertarikan seksual itu berpindah, dirubah menjadi ketertarikannya terhadap perkembangan sosial dengan intelektualnya juga. Kemudian yang terakhir adalah fase genital, yaitu dari pubertas sampai dengan seterusnya. Nah, di fase itu tuh dorongan seksualnya mulai terdorong kembali dan mulai tertarik dengan lawan jenis dan mulai serius dengan hubungan. Implikasinya dalam pembelajaran yaitu guru harus memotivasi peserta didik untuk menghargai dirinya dan juga orang lain. Dan yang kedua, guru itu harus mengembangkan kecerdasan siswa yang beragam. Ada siswa yang
cerdas intelektual, ada siswa yang lincah, ada siswa yang dengan berbagai macam kecerdasannya. Guru harus mengembangkan masing-masing itu. Yang ketiga itu memperhatikan analisis kurikulum tuh, apakah sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan perangkat pembelajaran. Kemudian yang keempat, berani mengatur dan mengontrol keagresifan siswa dengan cara menasehati dengan baik, menasehati dengan sopan agar mereka mengerti. Kemudian menerapkan sistem education for all, yang berarti tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan latar belakang yang berbeda seperti perbedaan agama, ras, dan lain-lain. Kemudian guru itu harus juga mengembangkan kreativitas peserta didik dengan berbagai macam kegiatan ya, dengan berbagai macam aktivitas. Kemudian kita beralih ke teori behavioristik. Nah, ini tuh teori yang berkaitan dengan perilaku. Cirinya yaitu menekankan unsur-unsur, menekankan mekanistik. Maksudnya berdasarkan sistem atau prosedur ya. Terus menekankan peranan dalam lingkungan, mengutamakan pembentukannya respon dari stimulus, dan juga menekankan pentingnya latihan. Yang mengembangkan teori ini ada 3 orang, yaitu E.L. Thorndike, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Teori yang dikembangkan itu ada 3, yaitu teori connectionism, teori classical conditioning, dan teori operant conditioning. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah connectionism. Itu adalah belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon dengan cara pengulangan, latihan, trial and error. Kemudian classical conditioning itu tuh menjelaskan bagaimana anak belajar asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus lain yang secara otomatis memicu respon. Kemudian ada operant conditioning, itu tuh menjelaskan bagaimana anak belajar untuk melakukan tindakan tertentu karena konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Nah, implikasinya itu mengandung beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip mengikutkan peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan materi pembelajaran dengan unit-unit kecil, sistematis atau intinya urut ya, kemudian yang logis. Kemudian memberikan umpan balik secara langsung agar tidak muncul kesalahpahaman pemberian materi. Umpan balik itu jika ada miskom atau siswa bertanya, guru langsung menjawab, seperti itu agar tidak ada kesalahpahaman ya. Kemudian memberikan reward atau umpan positif kepada siswa, itu siswa akan senang. Kemudian yang terakhir, mengedepankan pembiasaan dan pengulangan. Itu sangat penting ya, karena dalam teori ini perilaku itu berdasarkan dengan kebiasaan atau latihan. Nah, teori ini berhubungan dengan ayat Al-Quran, yaitu Az-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah,
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melihat kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini menekankan tentang pembentukan perilaku yang baik. Jika misalnya dia berperilaku baik, dia akan diberikan reward. Begitu juga jika dia berkelakuan kurang baik, dia akan diberikan punishment. Nah, hal itu adalah konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah teori kognitif. Nah, teori kognitif ini yaitu teori tahapan perkembangan manusia itu dalam rentang kehidupan itu untuk memahami, mengolah informasi, berpikir, mengetahui sesuatu menyangkut tentang hal itu. Nah, teori ini diteliti oleh Jean Piaget. Nah, teori ini berkaitan dengan asimilasi, akomodasi, dan akuilibrasi. Apa sih itu? Jadi, asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Nah, akomodasi itu mendeteksi perubahan skema yang ada untuk menyesuaikan diri nih dengan informasi yang baru. Kemudian, ekuilibrasi itu adalah proses keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi untuk mencapai pemahaman yang stabil. Kemudian tahap perkembangan kognitif itu yang pertama adalah sensori motorik. Ini dari 0 sampai dengan usia 2 tahun. Itu adalah tahap di mana anak belum menguasai kata untuk suatu benda. Interaksinya tuh hanya berkaitan dengan keadaan masa kini. Kemudian ada praoperasional dari 2 sampai dengan 7 tahun. Itu mulai digunakan simbol-simbol untuk menghadirkan sesuatu di dalam pemikirannya. Contohnya dengan penggunaan bahasa nih, anak mulai punya konsep sederhana. Kemudian ada operasional konkret dari 7 sampai dengan 11 tahun, yaitu anak mengembangkan kemampuan mengelompokkan, mengamati, dan menangani. Konsep pemikirannya itu akan diarahkan ke kejadian yang nyata. Kemudian ada operasional formal, yaitu dari 11 sampai dengan 15 tahun, di mana anak tuh sudah bisa menangani situasi yang hipotesis dan proses berpikir. Nah, teori ini terikat dengan Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumu as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, Quran surat ini tuh memiliki implikasi dengan teori kognitif karena menyatakan bahwa manusia lahir tidak tahu apa-apa, tetapi diberi alat belajar seperti pendengaran, penglihatan, hati. Ini sejalan dengan teori pembelajaran, melibatkan proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan perkembangan mental secara bertahap. Implikasi teori ini dalam pembelajaran yaitu yang pertama adalah guru memusatkan perhatiannya pada cara berpikir siswa. Maksudnya cara proses bernalar siswa ya. Dan proses mental, tidak hanya berorientasi kepada hasil. Kemudian, guru mengutamakan siswa dalam mengembangkan inisiatif dirinya.
dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru bisa memaklumi perbedaan individu dalam perkembangan kognitifnya, karena setiap individu tentu berbeda-beda. Kemudian guru itu mengutamakan interaksi antar peserta didiknya. Kemudian yang terakhir, guru itu diharapkan memberikan pembelajaran yang bermakna, yang memberikan kesan kepada anak tersebut. Jadi, mudah diingat, mudah mengasah kognitifnya. Kemudian kita lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori humanistik. Teori ini berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu membutuhkan cinta, kasih sayang, penghargaan, rasa bebas, rasa aktualisasi diri. Nah, teori ini memusatkan perhatian ya tentunya. Perhatiannya tuh pada keunikan dan keaktualisasian. Nah, salah satu tokoh pembentuk teori ini adalah seseorang yang bernama Abraham Maslow. Kemudian ayat Al-Quran yang berimplikasi dengan teori ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian ada Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ini tuh memiliki arti bahwa implikasinya itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik dan diberi beban sesuai dengan kesanggupan mereka. Nah, ini mendukung pandangan bahwa siswa memiliki potensi untuk berkembang secara maksimal jika lingkungan belajarnya mendukung dan menghargai individualitasnya. Implikasinya dalam pembelajaran yaitu guru tuh harus memperhatikan kondisi siswa, karakteristik siswa, bakat siswa, dan motivasi siswa itu apa aja. Kemudian komponen pendidikan yang hendak diperhatikan dalam humanistik ini adalah guru, materi, metode, dan evaluasi. Nah, poin guru adalah sebagai fasilitator, yaitu harus menguasai materi, harus antusias dan penuh semangat, penuh kasih sayang dengan yang dia ajarkan. Kemudian ada materi. Materi itu dikembangkan dengan berbagai aktivitas dan kreativitas. Materi itu karena untuk melihat keunikan dan aktualisasi diri pada orang yang diajarkan oleh guru. Kemudian metode, guru mengajarkan siswa bagaimana belajar, yaitu menekankan kepada kepekaan siswa. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek intelektual atau kognitifnya saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek afektif, kemudian mempertimbangkan aspek psikomotor, karena itu penilaian yang menyeluruh. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika
ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.